Bismillahirrahmanirrahim. Bapak lanjutkan terkait dengan pembagian kelas dan juga sosialisasi jadwal kegiatan pembelajaran jarak jauh. Saya mulai terlebih dahulu untuk pembelajaran jarak jauhnya terlebih dahulu. Untuk jadwalnya, Bapak mohon maaf tidak bisa di-share sekarang karena memang kita masih menunggu persetujuan dari Ibu Yuli, dan Bu Yuli hari ini masih berhalangan hadir karena ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan dan tidak bisa hadir ke SMP Kurnia. Untuk jadwal kegiatan atau sosialisasi jadwal kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ paling telat mungkin hari Sabtu atau hari Minggu kita share lewat grup kelasnya masing-masing. Nah, seperti yang Bapak janjikan, hari ini Bapak akan bagi kalian ke dalam 3 kelas, 7A, 7B, dan 7C. Untuk 7A berjumlah 38 orang, 7B 38 orang, dan 7C berjumlah 36 orang. Total peserta yang terdaftar dan kami terima yaitu berjumlah 112 orang atau 112 peserta didik. Nah, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh, tolong sampaikan ke orang tua kalian masing-masing bahwa SMP Kurnia atau sekolah di Kota Bogor masih belum diizinkan dibuka dan melaksanakan kegiatan tatap muka. Bapak ulang, untuk di Kota Bogor, sekolah masih belum diizinkan untuk dibuka secara umum atau seperti biasanya, dan tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah. Maka dari itu, kalian akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk rencana awal ini kemungkinan 1 semester full, kurang lebih 6 bulan ke depan, kalian akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dan itu akan menjadi nilai di semester 1. Makanya kalian jangan sampai terputus komunikasi dengan kami, dengan pihak sekolah, ataupun khususnya dengan para wali kelas kalian masing-masing. Nah, nanti kalian bisa cari tahu nomor wali kelas kalian masing-masing dan kalian buatkan grup. Nah, di grup tersebut wajib ada wali kelas kalian. Ya, untuk grup peserta didik baru, tolong tidak keluar dari grup itu karena memang itu akan Bapak gunakan untuk komunikasi dengan orang tua kalian terkait dengan kegiatan di kelas 7 selama 1 semester ini. Mengingat status darurat yang masih dicanangkan oleh pemerintah Kota Bogor dan masih berada di zona kuning untuk status warna dari Kota Bogor, makanya kita masih belum bisa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Berkaitan dengan jadwal pembelajaran jarak jauh ini, kemungkinan nanti konsepnya seperti ini. Setiap hari itu hanya ada 2 mata pelajaran. Nah, berkaitan dengan pelaksanaannya itu tergantung dengan guru mata pelajarannya masing-masing. Seperti yang Bapak jelaskan kemarin, pembelajaran jarak jauh itu ada 3. Ada PJA, ada daring, ada luring, dan ada kombinasi laring dan luring. Nah, untuk daring berarti dalam internet menggunakan jangkauan internet atau aplikasi. Nah, aplikasi di sini yang digunakan oleh guru mata pelajaran kalian itu berbeda-beda. Contohnya untuk bahasa Indonesia dengan Bapak, aplikasi yang Bapak gunakan itu biasanya Google Form, terus Zoom, atau biasanya WA. Nah, untuk bahasa Indonesia kelas 7 kalian akan diajarkan oleh Ibu Dr. Anda Yulianti nantinya. Maka dari itu nanti beliau akan menyampaikan bagaimana mekanisme belajar bahasa Indonesia dengan beliau. Dan satu mata pelajaran itu hanya 1 kali selama 1 minggu itu. Jadi contoh bahasa Indonesia itu hanya ada di jadwal hari Rabu saja setiap minggunya, matematika hari Senin dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tolong jangan sampai kehilangan komunikasi dengan pihak sekolah, khususnya wali kelas kalian. Sampaikan ke orang tua kalian. Orang tua kalian harus tahu wali kelasnya, wali kelas anaknya masing-masing, dan harus tahu juga atau memiliki nomor wali kelasnya masing-masing. Ini sangat penting karena memang kita kesulitan jika kalian tidak menyertakan nomor HP atau nomor yang bisa dihubungi. Seperti yang sudah kami sering
sampaikan di awal kegiatan ini, kalian tidak harus memiliki HP, kalian tidak harus beli HP. Kalian bisa pinjam milik orang tua kalian, saudara atau tetangga. Kalian bisa nebeng juga dengan teman-teman yang lain. Bapak perhatikan di Google Meet nih contohnya, ada beberapa anak atau ada beberapa peserta yang satu HP ada yang menggunakan 3-5 orang yang mengikuti kegiatan. Nah, kalian pun sama. Nah, ini akan berhubungan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh dan juga pembagian kelas. Tolong sampaikan pula ke orang tua kalian untuk pembagian kelas, tolong diterima dengan lapang dada karena memang pertimbangannya begini. Nah, untuk pembagian kelas ini Bapak bagi sesuai asal sekolahnya masing-masing. Jadi kalian akan dikumpulkan dengan alumni asal sekolahnya masing-masing. Contoh kalau Ciluar 1 berarti semua yang berasal dari Ciluar 1 akan Bapak satu kelaskan. Kecuali kalau memang kelasnya tidak muat, Bapak bagi 2 atau Bapak bagi 3. Alasannya karena memang kita harus terhubung dengan dinas pendidikan dengan data yang valid dan dengan nomor yang istilahnya benar-benar bisa dihubungi. Jadi kalian tidak asal-asalan ganti nomor, ganti WA dan lain sebagainya. Seperti yang tadi ada beberapa peserta langsung konfirmasi ke Bapak, saya tidak bisa ikutan MPLS online. Nomor HP saya rusak, langsung berikan nomor yang lain. Ini nomor kakak saya Pak, saya gunakan nomor kakak saya dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian laksanakan. Jadi jangan sampai kalian santai-santai saja ketika HP kalian rusak, kalian tidak tahu informasi dari sekolah karena kalian istilahnya merasa tidak punya HP, tidak ada usahanya. Usahakan tidak seperti itu. Kalian harus bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini secara seksama. Itu untuk daring. Nah, untuk luringnya atau luar jaringan, nanti mungkin ada beberapa mata pelajaran menggunakan modul atau membuat modul atau membuat buku kumpulan materi dan lembar tugas. Contoh misalkan bahasa Indonesia ada modulnya. Nanti kalian gunakan modul itu untuk belajar mandiri di rumah didampingi dengan orang tua. Nah, biasanya modulnya diambil 1 minggu sekali. Dan yang mengambil pun bukan kalian. Bapak tekankan sekali lagi. Yang mengambil modul atau yang menerima modul atau buku kumpulan materi dan lembar kerja tugas itu bukan kalian, tapi orang tua kalian. Dan itu tidak berkerumun. Nah, kemarin mungkin ada teguran juga dari dinas karena ada beberapa kakak kelas kalian hadir ke sekolah dan berkerumun, itu jadi kesalahan yang dibahas juga untuk evaluasi kami ya. Jadi ditekankan kembali, tidak ada kegiatan tatap muka atau KBM di sekolah. Kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing sesuai kesepakatan masing-masing. Ulangi, tidak ada yang hadir ke sekolah, tidak ada peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang hadir ke sekolah. Jika memang ada keperluan untuk ke sekolah, yang hadir adalah orang tua atau wali murid kalian masing-masing. Dan disertai dengan menggunakan masker dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu berkaitan dengan protokol kesehatan, diusahakan orang tua kalian pun tidak berkerumun. Jadi nanti tolong diberikan pengertian yang harus kita pahami bersama-sama. Makanya untuk sosialisasi jadwal kita sedang pertimbangkan terlebih dahulu sematang mungkin, karena memang kalian banyak mengeluh dan banyak melaporkan kendala-kendala yang kalian alami selama MPLS ini. Contoh untuk aplikasi Zoom sepertinya tidak bisa digunakan untuk kalian karena memang kalian kesulitan untuk masuk akun Zoom-nya dan menyedot kuota yang begitu banyak. Mungkin bisa menjadi sebuah perhatian khusus kita gunakan Google Meet jika memang itu mendesak. Jadi tolong usahakan jangan sampai nomor WA kalian tidak aktif. Ya, tolong dikurangi bermain gamenya, tolong dikurangi juga menonton filmnya. Tolong dihemat-hemat kuota kalian karena memang pembelajaran ini akan benar-benar terpaku terhadap nomor WA kalian.
Nah, nanti untuk pengumpulan tugasnya pun sama, bisa melalui daring atau bisa melalui luring. Daring berarti pengumpulan tugasnya seperti yang kalian lakukan sekarang. Jadi kalau daring berarti kalian mengumpulkan tugasnya, difoto lalu dikirimkan ke guru mapel yang bersangkutan. Dan foto yang dikirimkan itu jangan sampai kalian hapus. Jadi sebagai bukti bahwa kalian sudah pernah mengirimkan tugas kepada guru yang bersangkutan. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencari tahu kepada wali kelas kalian atau kepada teman-teman yang lain. Ya, tolong belajar mandiri karena sekarang kalian bukan anak SD lagi. Kalian sudah menginjak usia remaja, sudah waktunya kalian menunjukkan bahwa kalian adalah remaja-remaja yang berani untuk berbuat kebaikan, remaja-remaja yang takut untuk melakukan kesalahan atau keburukan. Ya, jangan sampai terbalik. Buat salah kalian berani, buat kebenaran kalian takut. Itu yang salah pola pikirnya. Harusnya nanti sosialisasi jadwal ini kita akan share berupa sebuah file. Dan untuk pembagian kelas pun akan share dalam sebuah file Excel atau Word. Ya, Bapak akan umumkan terlebih dahulu satu-satu ya. Tolong didengar dan disimak baik-baik. Kita mulai dari kelas 7A. 7A wali kelasnya Bapak Riki Permana Putra. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Bapak ulangi, untuk wali kelas 7A wali kelas kalian adalah Bapak Riki Permana Putra SPD. Beliau mengajar bahasa Inggris. Untuk rumah beliau dekat dengan lokasi sekolah. Mungkin jika memang kalian ingin berkunjung bisa menghubungi Pak Riki. Ya, untuk bisa lebih dekat, bisa lebih mengenali wali kelas kalian. Kita yang pertama untuk kelas 7A Ahmad Rifai dari Ciluar 2, Ahmanda Sapitri dari Ciluar 2, Anissa Septiani dari SD Selaawi, Bunga Rahma Meliani dari SDN Cipaen 01, Clara Ayudira dari SDN Bayangkari, Dara Rizky Amelia dari SD Bayangkari, Fajar Bayu Pratama dari Karadenan, Farelino dari MI Hidayatullah Khairiyah, Fauzan Amanillah dari MI Hidayatullah Khairiyah, Halimatus Sadia dari SD Selaawi, M Fadlan Kusnadi dari Ciluar 2, Muhammad Fadil Andika Putra dari Ciluar 2, Muhammad Farul Rozi dari MI Hidayatullah Khairiyah, M Fikri Nur Hidayat dari SD Ciluar 2, Muhammad Hisam Dwi Ardika dari Cimapar 5, Mariska Sahila Azahra dari Ciluar 2, Maya dari Ciluar 2, Muhammad Arif Dika dari Ciluar 2, Muhammad Dwi Andika dari Ciluar 2, Muhammad Fahri dari Ciluar 2, Muhammad Ulkia dari SDN Cijujung 1. Lalu ada Muhammad Ghazali dari MI Hidayatul Khairiyah, ada Qori'atu Mu'amanah dari SDN Serang, Raden Maulana Yusuf dari SDN Selawi, Raihan Saputra dari SDN Selawi, Rifa Putri Hoirudin dari Hidayatullah Khairiyah, Rio Anugrah Effendi dari SDN Bayangkari, Rizka Julianti dari SDN Ciluar 2, Rizky Saputra dari SDN Selawi, Sabila Zahra Firdaus dari SDN Ciluar 2, Septi Maharani dari SDN Ciluar 2, Siti Ana Nur Anissa dari SDN Ciluar 2, Siti Nuria dari SDN Bayangkari, Tio Ramdhani dari SDN Bayangkari, Vinanti Rahayu dari SDN Ciluar 2, Wintahia dari MI Hidayatullah Khairiyah, lalu Yogi Febrianto dari SDN Bayangkari. Berjumlah 38, laki-laki 23, perempuan 15 orang. Wali kelasnya Bapak ulangi, Bapak Riki Permana Putra selaku guru bahasa Inggris kalian. Untuk nomor WA-nya nanti bisa kalian cari, ya, atau bisa disebutkan ya Pak Riki ya. Pak Riki berapa Pak Riki?
0878 untuk nomor WA-nya 0878 7222 7222 3 kali 2-nya 0902. Untuk di Google Meet ada kok Pak Riki di situ masuk. Ya. Oke, sekarang kelas 7B. Ini kelas favorit guru-guru. Untuk kelas 7B, wali kelas kalian Ibu Mira Mardiati. Silahkan dicek di YouTube kami, ada di situ perkenalan guru-gurunya. Untuk kelas 7B, Ibu Mira Mardiati selaku guru mata pelajaran IPS. Ya, nanti kalian cari guru IPS kalian namanya Ibu Mira, itu wali kelas 7B. Yang pertama, nama di kelas 7B Adelia Cantika Dewi dari MI Al Hasani, Afnan Nur Safana dari SDN Katulampa 2, Ahmad Nawawi dari SDN Cilor 1, Dwi Widianti dari SDN Cilor 2, Erlangga dari Cilor 1, Jamaluddin Cilor 1, Kasih Apriliani dari Cimapar 4, Kaila Srimutia Cilamahpar 4, Lucy Damayanti Al-Hasani, Mahmud Maghribi Cilor 1, Mega Putri Pratiwi Cimapar 4, Muhammad Eria Zibran Cimapar 4, Erlangga Saputra Cilor 1, Kelvin Cimapar 4, Rashid Firzatullah Cilor 1, Ridho Saeb Cilor 1, Rizky Maulana Cimapar 4, Yusuf Akbar Cimapar 4, Muhammad Maulana Yusuf Cilor 1, Putri Oktaviani Lestari Cilor 1, Raden Hizran Putra Pratama Pasir Laja 2, Raden Muhammad Ramdan Nurdinata MI Al Hasani, Raffi Priyatna dari Pasir Laja 2, Rasya Aditya Cilor 1, Ratu Neneng MI Al Hasani, Rena Agustina Al Hasani, Ria Anggraini Cimapar 4, Rifki Ahmad Fauzan Al Hasani, Rizky Saputra Cimapar 4, Rifan Setiawan Cilor 1, Safta Irwansa Cilor 1, Salmatun Soliha Al Hasani, Siti Maryam MI Al Hasani, Tiara Maulida Cimapar 4, Yayan Supriyatna Cilor 1, Yunita Ismawati MI Al Hasani, Zaskia Rahayu MI Al Hasani. Jumlah laki-laki di kelas 7B 22 orang dengan jumlah perempuan 16. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, kelas 7C. Wali kelas kalian itu Ibu Septiarti Wulansari. Bapak ulangi, untuk wali kelas tolong Bapak peringatkan ya, yang terakhir ya, tolong ketika kalian gunakan media sosial, gunakan bahasa yang baik. Apalagi ketika kalian berkomentar di media sosial, itu dilihat oleh begitu banyak orang. Tidak menggunakan kata-kata atau kosakata yang tidak baik. Nih, Bapak harus garis bawah ini. Karena kalian sudah terdaftar menjadi siswa-siswa SMP Kurnia, jadi tolong mematuhi peraturan yang ada, menggunakan bahasa yang lebih baik ketika melihat perkataan-perkataan yang kalian gunakan di media sosial. Ya, khususnya di Spoon nih. Tolong yang Bapak tekankan kembali, komentar yang kalian tuangkan itu terlihat oleh begitu banyak orang. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Dan banyak orang tua juga yang mengikuti kegiatan ini. Ini jadi perhatian khusus loh. Karena memang untuk 6 bulan ke depan ini kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita tahu siapa yang berkomentar. Kalian tidak usah beralasan dibajak dan lain sebagainya. Itu menggunakan
itu menggunakan nama akun kalian. Jadi kalian tidak bisa beralasan apapun itu. Yang bertanggung jawab terhadap akun kalian sendiri adalah kalian. Saya sudah tekankan di awal, tolong diperhatikan tata keramanya. Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tolong diterapkan tata krama kalian. Kemarin Bapak sudah sampaikan, tata krama berkomunikasi. Dari kemarin sudah diingatkan mas permasalahannya. Saya sudah ingatkan berkali-kali ya. Gawai yang kalian gunakan itu gawai pintar nak. Jangan sampai lebih pintar gawainya atau HP-nya dibandingkan yang memegangnya. Harusnya pemilik atau pemegang pengguna gawai atau HP itu yang lebih pintar. Bapak mohon kerjasamanya. Ini peringatan terakhir dari Bapak. Jika perlu, kita akan panggil orang tua. Jika kalian tidak bisa diajak kerjasama dalam menggunakan bahasa yang baik. Ulangi ya, ini media sosial dan yang melihat kita bukan hanya anak-anak kurnia saja, tapi begitu banyak, bahkan dunia. Satu dunia itu memperhatikan kita. Jadi tolong pahami dan taati aturan yang ada. Kita lanjutkan untuk kelas 7C. Wali kelasnya Ibu Septiarti Wulansari. Beliau mengajar mata pelajaran PLH dan IPA, ilmu pengetahuan alam. Saya ulangi untuk wali kelas 7C. Wali kelas kalian Ibu Septi. Pun komentarnya orang tuh gak komentar. Sekarang yang begitu sekarang. Iya. Ini siapa sih? Saya keluar dari itu rumah. Itu kata bapak saya orang tua ini katanya orang tua kamu pakai nama lain kan? Silakan dimatikan dulu mikrofon di Google Meet kalian. Bapak lanjutkan kalau sudah kondusif. Pesan-pesan yang saudaranya Dikirim gitu. Mau videoin. Oke, baik begini. Sebelum kita tutup, Bapak minta kesediaannya dari peserta Google Meet 2 orang untuk memberikan kesan-kesannya. Cek. Terdengar? Ada suaranya? Oke, baik, kita lanjutkan kalau memang sudah bisa kondusif. Silakan untuk jika ingin ngobrol Bapak tunggu sampai selesai karena memang
informasi ini harus tersampaikan kepada kalian. Kalau sampai tidak tersampaikan, nanti kami juga yang kalian salahkan. Baik, bisa dilanjutkan. Tolong dimatikan terlebih dahulu mikrofon kalian. Ya, maka dari itu tolong kerjasamanya. Semua tidak akan kondusif kalau terus menerus kalian ikut berbicara. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk kelas 7C, saya ulangi, untuk kelas 7C wali kelasnya Ibu Septiati Wulansari. Beliau mengajar PLH dan juga IPA atau ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, Adri Setiawan dari Cilor 3, Ahmad Fauzi Bantarjati 8, Anadika Hairunisa Cilor 3, Anissa Amalia Cilor 3, Ari Prasetya Cilor 3, Devia Putri Pasilaja 2, Dewi Mufidah Zahra Cilor 3, Dea Ramadhani SDN Pasilaja 2, Diki Ali Setiawan Cilor 3, Fahrid Umar Cimapar 4, Fajar Dwi Firmansyah Cilor 3, Ferdi Nurdiansa Cilor 3, Hiklas Ardo Pratama Cilor 3, Zahra Felisa Natami Cilor 3, Zol Pamingotan Cimapar 4, M Fajri Jailani Cilor 3, M Kamil Pasya Cilor 3, M Muklis Cimapar 4, M Nazar Awaludin Cimapar 4, Mandala Sakti Bantarjati 8, Maudi Intanisa Zahra MI Tarbiatul, Musa Alunisa Cilor 3, Muhammad Marvel Maulana Cilor 3, Muhammad Rafi Pratama Cilor 3, Muhammad Randy Cilor 3, Nabila Zakira SDN Cilor 3, Nisa Oktaviani Pasir Laja 2, Raffi Ahmad Zailani Cilor 3, Reva Arianti Cikeas 4, Rizky Akbar Pratama Cikeas Cilor 3, Rizky Kalzagi Cilor 3, Salma Fahrin Afrizal Cilor 3, Salma Istia Malika Cilor 3, Sarmila Putri Pasir Laja 2, Sahwal Fadilah Cilor 3, Yusuf Maulana Cilor 3. Jumlah laki-laki di kelas 7C terdapat 22, untuk perempuan terdapat 14. Total semuanya ada 26 peserta didik. Ya, nanti untuk daftarnya menyusul, Bapak akan share. Silakan bagi yang merasa tidak ada nama kalian bisa menghubungi Bapak atau panitia OSIS. Ya, tolong mulai hari ini nanti akan dibuatkan grup WA-nya oleh panitia OSIS. Kalian konfirmasi ke pengurus OSIS SMP Kurnia Kota Bogor, yang nanti di dalamnya akan ada wali kelas dari kelas 7 masing-masing. Baik, itu pembagian sudah kita umumkan, sudah kita jelaskan juga. Lalu untuk jadwal juga Bapak mohon maaf, saya mewakili pihak sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk jadwal tidak bisa di-share hari ini karena kemungkinan besok atau paling telat hari Minggu baru bisa kita share di grup WA kelompoknya masing-masing. Nah, nanti untuk pembagian buku paket akan dilaksanakan dengan catatan yang datang orang tua kalian, bukan kaliannya. Ya, kami ulangi berkali-kali, kami harus memastikan bahwa yang hadir ke sekolah adalah
orang tua atau wali murid yang bersangkutan, bukan siswa atau siswi SMP Kurnia. Kita lanjutkan untuk kesan-kesan yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian. Silakan yang merasa ingin berbicara dan menyampaikan kesan-kesan selama 3 hari ini melaksanakan MPLS secara virtual, boleh mengangkat tangan. Nanti Bapak izinkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan nanti akan didengarkan oleh teman-teman yang lain. Bapak pengen Fikri Nur Hidayat deh. Ada Fikri Nur Hidayat? Nah, ada. Kalau mau pesan-pesan bisa chat. Sekarang sudah video. Ini gini aja sih. Silakan Fikri Nur Hidayat, ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya udah tahu. Katanya apa? Ada Muhammad Wildan nggak? Mau ngapain nanya Muhammad Wildan? Ya ada Muhammad Wildan nggak? Tadi ada Muhammad Wildan nggak? Baik Fikri Nur Hidayat, atas akun nama Fikri Nur Hidayat silakan, ada yang ingin disampaikan tidak nak? Kesan-kesan dan pesannya, suka dukanya selama menjalani MPLS online ini. Bagi yang namanya belum tercantum atau belum tersampaikan, kalian bisa nanti mengecek kembali daftar nama dari kelasnya masing-masing. Nanti Bapak share untuk daftarnya di grup peserta PPDB. Silakan nak, ada yang dari Google Meet, ada yang ingin menyampaikan kesan-kesan? Kalau memang kalian malu begini nak, tolong yang mau memberikan kesan-kesannya acungkan tangan. Nanti kalian rekam diri kalian sendiri berbicara mengenai kesan-kesan saya selama MPLS ini. Kirimkan ke kakak pengurus OSIS grup WA-nya masing-masing untuk Bapak tayangkan di channel YouTube. Saya minta 1 laki-laki 1 perempuan. Ada Kalzagi tidak? Rizky Kalzagi ada? Nah, Rizky Kalzagi, kamu siap untuk membuat video kesan-kesan? Nanti kirimkan ke grup WA kelompok kamu ya. Siapa, atas nama siapa? Oke, sama Malika. Bisa nanti direkam ya, kamu selfie, direkam video, lalu kirimkan ke WA pengurus OSIS kelompok kamu masing-masing. Bisa? Oke, baik, terima kasih ya. Nanti Bapak contohkan seperti ini kesan-kesannya. Misalkan suka dukanya boleh, sarannya boleh, terserah kalian. Tidak hanya perwakilan saja dari peserta, karena memang kondisinya seperti ini dan harus kita upload di YouTube. Nanti akan ada pemantauan dari Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan dan kesan-kesan dari kalian seperti apa. Boleh curhat, terserah, yang penting kalian merasa bagaimana, kesulitannya apa, kesenangannya apa, dan lain sebagainya, terserah kalian ya. Kirimkan ke grup WA-nya masing-masing, ke grup WA kelompok kalian yang merasa ingin saja, tidak harus semua. Minimal ada 2 orang lah, 1 laki-laki 1 perempuan. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Acara penutupan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Kurnia Kota Bogor tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual dengan mengusung tema membangun karakter peserta didik baru melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hari ini telah selesai dilaksanakan. Secara virtual ini dengan begitu banyak kekurangan dan juga begitu banyak hambatan, kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang selama pelaksanaan ini begitu banyak kendala-kendala yang kalian hadapi selaku peserta. Layaknya sebagai manusia pada umumnya yang menjadi ladangnya dosa dan kesilapan maupun kesalahan, kami benar-benar memohon maaf atas ketidaknyamanannya karena memang ini di luar kehendak kami, ini di luar prediksi kami terkait dengan jaringan internet yang lemot atau jaringan internet yang melambat, lalu terkait dengan aplikasi yang terus-menerus error, terkait dengan kesalahpahaman antara peserta yang berkaitan dengan tidak tersampaikannya informasi secara baik. Maka dari itu saya mewakili para panitia pelaksana kegiatan MPLS memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kerjasamanya dan salam untuk orang tua kalian di rumah. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan nanti di grup kelompok WA-nya masing-masing. Untuk grup WA kelasnya nanti akan dibuatkan oleh panitia OSIS dengan wali kelas kalian masing-masing. Saya mewakili Bapak Dr. Andes Haji Jamaludin selaku Kepala Sekolah SMP Kurnia dan Ibu Dr. Anda Yulianti selaku Wakil Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah SMP Kurnia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perilaku, tata kata atau tata ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah melaksanakan dan mengikuti kegiatan MPLS ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran maupun ditempatkan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Dengan ini, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, kita nyatakan kegiatan MPLS SMP Kurnia secara virtual tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi kita tutup. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.